Sword of Coming, episode 267. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Ketika Chen Pingan terbangun di atap, ada jubah yang menutupi tubuhnya. Labu pemeliharaan pedangnya diletakkan di sampingnya. Jika ini terjadi di masa lalu, Chen Pingan pasti akan langsung melompat dari atap setelah bangun dari tidurnya karena mabuk, apalagi yang berlangsung semalaman. Ia pasti akan masuk ke kamarnya untuk memastikan kotak pedang kayu lokas masih ada di atas meja. Namun, hari ini, Chen Pingan perlahan melepas jubah yang menutupi tubuhnya dan melipatnya dengan hati-hati. Ia tidak terburu-buru, karena ia yakin kotak pedang itu masih berada persis di tempatnya. Chen Pingan mempercayai tukang perahu tua itu. Chen Pingan mengikatkan labu pemeliharaan pedang di pinggangnya lalu duduk bersila, menoleh ke arah timur di mana awan pagi yang berwarna-warni tampak menyilaukan dan indah. Kondisi mentalnya benar-benar berbeda dari saat ia meninggalkan Palung Naga Banjir untuk mengejar Pulau Osmanthus. Pikirannya gelisah dan tak menentu saat itu, tetapi saat ini tenang dan stabil. Chen Pingan berdiri dan melindungi matahari dengan tangannya sambil menikmati warna-warna awan yang cemerlang. Ia pernah membaca kalimat seperti itu di jurnal perjalanannya, warna-warna awan pagi yang berhamburan membuat lemari pakaian menjadi malu. Ia sungguh tidak mengerti bagaimana para cendekiawan dan sastrawan bisa menciptakan gambaran seindah itu. Chen Pingan tiba-tiba berbalik dan melihat keluar halaman Guimai. Ada seorang gadis muda berpakaian seperti gadis Osmanthus berdiri di bawah pohon Osmanthus yang teduh. Ia tampak sangat bosan, lalu mendongak dan menunjuk daun-daun Osmanthus di dahan tertentu. Kemungkinan besar ia sedang menebak jumlah daun di dahan itu. Chen Pingan mengikuti tatapannya dan mengamati dahan itu sejenak. Ia kemudian menyeringai dan berseru lantang, "Nona muda, ada 32 daun." Gadis muda itu berbalik dengan linglung, dan wajahnya memerah ketika melihat pendekar pedang muda berdiri di atap. Dari penampilannya, awan pagi yang berwarna-warni di langit juga akan lebih memikat orang-orang cantik. Setelah kemalasannya terbongkar, gadis Osmanthus itu menahan rasa malu dan sungkan di hatinya dan bertanya, "Tuan muda, apakah Anda mau sarapan?" "Tentu saja. Bolehkah aku minta tolong bawakan sedikit lagi?" "Aku cukup lapar sekarang," jawab Chen Pingan sambil tersenyum. Gadis Osmanthus itu mengerjap saat melihat sosok yang melayang ke tanah dan tiba-tiba menghilang dari pandangan. Suasana hatinya langsung membaik. Meskipun pendekar pedang muda itu sangat sopan, ia tetap sangat takut padanya. Ia merasa bahwa ia akan mengingat kesalahannya, sekecil apapun. Jadi, meskipun hampir pasti ia tidak akan melaporkannya kepada Bibi Gui, ia sangat takut padanya. Ketika Chen Pingan memintanya untuk menolak semua tamu, ia menghormati permintaannya dan dengan tekun menolak banyak tamu. Ia telah mengumpulkan keberanian untuk menolak banyak dewa dari pegunungan, dan akhirnya menerima banyak tatapan sinis dan omelan karenanya. Setelah sarapan, Chen Pingan mulai berlatih teknik tinju di halaman. Ia berlatih meditasi berjalan Mountain Sucking Fish sepanjang pagi, dan mulai berlatih teknik pedang sendiri di sore hari. Ia masih berlatih tanpa pedang fisik, dan ia hanya berpura-pura memegang pedang sambil fokus berlatih teknik avalanche ofensif. Chen Pingan fokus pada teknik pedang ini karena ia merasa sangat puas. Setelah maju ke tingkat keempat dan energi, esensi, serta jiwanya semakin tersembunyi, meditasi jalan 6 langkahnya kini tampak sangat ringan dan lincah, seolah-olah ia seekor angsa liar yang sedang berjalan di atas salju. Namun, setiap jeda yang halus namun tiba-tiba akan menyebabkan niat tinju dan energi astralnya tercurah keluar dengan cepat dan dahsyat. Setelah mulai berlatih pedang, Chen Pingan menemukan bahwa jalur penyaluran ki untuk teknik tinju dan teknik pedang benar-benar berbeda. Namun, apa yang disebut niat di balik keduanya memiliki kesamaan, dan hal ini membuat Chen Pingan merasa semakin nyaman. Ini karena ia menyadari bahwa berlatih teknik tinju dengan sungguh-sungguh memang merupakan suatu bentuk kultivasi. Terlebih lagi, itu adalah bentuk kultivasi yang sangat baik. Saat itu, Li Zisheng pernah menyatakan bahwa menggambar jimat juga merupakan bentuk kultivasi saat menggambar jimat di bangunan bambu di gunung tertindas. Setelah terhempas ke dunia fana oleh satu pukulan,
A Liang juga berdiri di atas kapal Kun dan mengatakan kepadanya bahwa setelah mencapai puncak, berlatih tinju sama dengan berlatih pedang. Dulu, Chen Ping'an pasti akan merasa benar-benar kehilangan arah jika ia harus terus menuruni tingkat keempat seni bela diri seperti ini. Ia akan merasa seperti berjalan di udara kosong. Namun, sekarang ia sudah merasa jauh lebih percaya diri daripada sebelumnya. Chen Ping'an berlatih meditasi berdiri di malam hari. Saat tiba waktunya untuk camilan tengah malam, Nyonya Gui tidak meminta gadis Osmanthus untuk mengantarkan makanan. Sebaliknya, ia sendiri yang datang membawa makanan dan camilan. Sepertinya ada sesuatu yang membebani pikiran Bibi Gui, namun ia seolah tak tahu harus mulai dari mana. Saat itu, Chen Ping'an telah memecah keheningan dan berkata, "Bibi Gui, kali ini aku telah menyelamatkan Pulau Osmanthus untuk kipas kecil. Jadi bisakah Bibi membantuku menyampaikan pesan kepadanya menggunakan pedang terbang? Katakan padanya bahwa aku sangat menyukai halaman Guime ini, jadi bisakah halaman ini menjadi milikku di masa depan? Lagi pula, aku rasa kipas kecil tidak akan terlalu pelit. Namun, para tetua di klan kipas kemungkinan besar tidak akan menyetujui permintaanku. Bisakah Bibi membantuku membujuk mereka ketika saatnya tiba?" Nyonya Gui sangat bingung dengan permintaan Chen Ping'an. Ia mengamati anak laki-laki itu dengan saksama, namun ia mendapati ekspresinya tampak tulus dan ikhlas. Ia merasakan segudang emosi, dan ia menjawab sambil tersenyum, "Jika aula leluhur klan Fan berani tidak setuju, maka aku akan menyeret kipas kecil bersamaku dan berteriak tentang ketidakadilan ini. Aku akan memarahi mereka dengan keras, sementara kipas kecil akan berguling-guling di lantai. Kami pasti akan mengubah pikiran mereka." Bibi Gui duduk di samping Chen Ping'an dan memperhatikannya melahap makanan. Seolah terhibur dengan kata-katanya sendiri, ia menutup mulutnya dan terkikik, lalu berkata, "Memberikan halaman pribadi adalah hal langka yang belum pernah dilakukan Pulau Osmanthus sebelumnya. Aku akan segera pergi untuk membuat akta kepemilikan. Menurut aturan kantor pemerintah, kita membutuhkan 2 salinan akta ini. Kita berdua bisa menandatangani akta terlebih dahulu, dan dengan begitu, kita bisa bertindak lebih dulu dan meminta izin nanti. Setelah itu, kita bisa meminta kipas kecil untuk melemparkan akta itu ke aula leluhur dan lari sebelum mereka bisa melakukan apapun. Siapa peduli apakah orang-orang tua itu setuju atau tidak?" Chen Ping'an tersenyum dan berkata, "Bibi Gui, tidak perlu ada akta kepemilikan. Tidak perlu menyimpan dokumen seperti itu di antara kita." Bibi Gui menatap mata anak laki-laki itu dan bertanya, "Kamu benar-benar tidak membutuhkannya?" Chen Ping'an juga menatap matanya, lalu menjawab sambil mengangguk, "Benarkah?" Bibi Gui mendesah pelan sebelum tiba-tiba menarik anak laki-laki itu mendekat dan memeluknya. Wanita berpenampilan biasa namun anggun ini tersenyum dan berkata dengan suara lembut dan halus, "Meskipun usiamu hampir sama dengan kipas kecil, kau tampak sangat gagah berani saat mendayung perahu dengan galah bambu waktu itu. Dan apa yang kau lakukan hari ini? Semua wanita di dunia akan benar-benar tersentuh oleh tindakanmu." Chen Ping'an masih memegang sumpitnya, tetapi tubuhnya agak condong seperti pohon willow tua yang bengkok di tepi sungai jimat besi. Ia tidak terlalu memikirkannya, dan ia hanya merasa seolah-olah Nyonya Gui sedang memujinya. Namun, Chen Ping'an sungguh tidak tahu untuk apa Nyonya Gui memujinya, terutama mengenai bagaimana tindakannya akan menyentuh semua perempuan. Ada apa ini? Apakah ini metafora lain yang digunakan oleh para cendekiawan dan sastrawan? Lagi pula, cara Bibi Gui menunjukkan persahabatan dan kebaikan memang agak kurang pantas. Untungnya, ada perbedaan usia dan senioritas yang sangat jauh, jadi kemungkinan besar orang lain tidak akan terlalu mempermasalahkannya meskipun mereka melihat mereka berdua. Bibi Gui sudah melepaskan Chen Ping'an sementara ia sedang memikirkan hal ini, dan ia tersenyum tipis sambil menatap anak laki-laki itu yang tidak tersipu atau jantungnya berdebar kencang. Ekspresi bingung di matanya membuatnya tampak menggemaskan. Bibi Gui menyipitkan mata dan menunjukkan raut wajah menggoda yang langka. Ada nada geli dalam suaranya saat ia menggoda, "Oh, ternyata kamu juga sama seperti kipas kecil. Kamu masih anak-anak." Dari awal hingga akhir, Chen Ping'an tak kuasa menahan rasa canggung, sehingga ia hanya bisa menundukkan kepala dan makan, sambil sesekali minum anggur. Bibi Gui tersenyum sambil berdiri dan pergi. Namun, ketika tiba di pintu, ia melihat tukang perahu tua dengan senyum geli di wajahnya.
Bau alkohol tercium dari tubuhnya, dan ia memutar-mutar teko anggurnya sambil melangkah memasuki halaman. Sambil berjalan, ia tak lupa berseru, anggur adalah minuman kebahagiaan, menghilangkan kekhawatiran dan mendatangkan kegembiraan, bahkan kodok dan kelinci pun tergerak, naungan pohon osmanthus bergoyang. Senyum jengkel muncul di wajah Lady Gui, tetapi dia tidak terlalu memikirkannya saat dia berjalan pergi dengan tenang, ditemani oleh naungan pohon osmanthus sepanjang waktu. Tukang perahu tua itu tiba-tiba keluar dari keadaan mabuknya, dengan ekspresi serius di wajahnya saat ia berkata, "Chen Pingan, tuanku tiba-tiba tiba di Pulau Osmanthus dan beliau secara khusus meminta untuk bertemu denganmu. Beliau bilang ada sesuatu yang ingin beliau sampaikan kepadamu. Apakah kau ingin bertemu dengannya?" "Aku hanya bisa memastikan bahwa tuanku bukanlah orang jahat. Beliau selalu baik dan penyayang. Namun, aku tidak bisa memastikan apakah orang sebaik beliau akan memutuskan untuk melakukan satu hal buruk. Mengenai mengapa beliau tidak mau mendaki gunung dan datang ke halaman kecil ini." Tukang perahu tua itu tiba-tiba tampak berada dalam posisi sulit, dan ia melanjutkan, "Sebagai seorang murid, wajar saja jika saya menghormati guru saya dan menghindari menyebut nama atau gelarnya. Namun, karena situasi saat ini, lupakan saja, saya akan menceritakannya saja. Guru dulunya adalah tukang perahu pertama di Pulau Osmanthus. Entah itu tongkat pemukulan naga atau kereta kertas lipat, kuda, dan bangunan, semua ini adalah aturan yang dibuat dan diwariskan oleh guruku. Namun, beliau segera menghilang setelah itu, dan beliau hanya muncul sekali 500 tahun yang lalu, mengangkatku sebagai murid tidak resminya." "Aku tahu itu." Guru sedikit merindukan Nyonya Gui. Namun, sayang sekali beliau entah bagaimana mengganggu Nyonya Gui, jadi beliau melarang beliau menginjakkan kaki di Pulau Osmanthus. Tukang perahu tua itu tiba-tiba menambahkan, "Saya menduga bahwa guru adalah tukang perahu yang disebutkan dalam kitab-kitab klasik Tao. Beliau akan melaut selama ratusan tahun, dan beliau adalah tukang perahu untuk orang yang Anda sebutkan. Jadi, karena beliau sudah di sini untuk mengunjungi Anda, yang bisa saya lakukan hanyalah menyampaikan pesan untuknya. Mengenai apakah Anda akan bertemu dengannya atau tidak, itu adalah sesuatu yang perlu Anda pertimbangkan dengan matang." Chen Pingan merenung sejenak sebelum mengangguk dan menjawab, "Aku akan pergi menemuinya." "Lu itu." Chen Pingan mengangguk mengerti. Ia lalu menuruni gunung bersama tukang perahu tua itu. "Tidakkah kamu takut kalau aku punya motif tersembunyi?" tanya tukang perahu tua itu sambil bercanda. Chen Pingan sengaja memasang aura misterius saat menjawab dengan suara lembut, "Aku juga bisa mendeteksinya ketika orang lain mencoba menyakitiku. Ngomong-ngomong, senior, apakah ini berarti aku punya potensi seorang bijak?" Pria tua itu tak kuasa menahan tawa. Kenyataannya, para resi dan pemurni ki di 5 tingkat atas adalah dua kategori orang yang berbeda. Jika seseorang ingin menjadi resi, terutama salah satu dari 3 ajaran, itu akan sangat sulit. Bahkan, menjadi resi tingkat ke-10 pun kemungkinan lebih sulit daripada pemurni ki yang naik ke tingkat giok kasar. Chen Pingan dan tukang perahu tua itu menuruni gunung dan mendekati dermaga yang familiar. Setibanya di sana, mereka berdua sedikit terkejut dengan apa yang mereka lihat. Namun, mereka juga merasa bahwa hal ini sepenuhnya wajar. Pakaiannya berkibar-kibar dan penampilannya luar biasa. Lady Gui berdiri di dermaga dan tampaknya mencegah seorang pria parubaya menambatkan kapalnya dan memasuki pulau itu. Nyonya Gui adalah pemilik Pulau Osmanthus, dunia kecil ini, jadi ia tentu menyadari kedatangan Chen Pingan dan tukang perahu tua itu. Ia tak mau lagi menghadapi omelan pria parubaya itu, sehingga suaranya menjadi cepat dan tegas saat ia memarahi pria berpenampilan sederhana itu dengan marah, "Cepat pergi. Kalau kau mau mengobrol dengan seseorang, pergilah mengobrol di laut. Jangan pernah bermimpi menginjakkan kaki di Pulau Osmanthus. Kalau tidak, aku akan melawanmu sampai mati." Pria parubaya berpenampilan sederhana itu tak lain adalah tukang perahu yang mendayung perahunya di bawah Zuo Yu tempo hari. Kemungkinan besar, ia adalah majikan terhormat dari tukang perahu tua yang berdiri di samping Chen Pingan. Pria parubaya itu sebenarnya orang yang sangat pendiam, namun Lady Gui yang berdiri di dermaga adalah kelemahan terbesarnya. Melihat kekasarannya, sungguh, ini pertama kalinya ia begitu marah padanya. Pria parubaya yang sederhana dan jujur itu merasa seolah seluruh dunianya runtuh. Seolah seluruh dunia menjadi kusam dan tak bercahaya. Ia menjadi sangat cemas,
lalu melempar tongkat bambunya ke samping dan menghentakkan kakinya sambil meratap. Kenapa? Oh, kenapa? Apa salahku? Setelah kau menolakku waktu itu, aku merasa sangat sakit hati, jadi aku minum anggur dan akhirnya mabuk. Ini memberiku keberanian untuk orang pemalu sepertiku, jadi aku diam-diam berlari memeluk pohon osmanthus itu beberapa kali. Aku benar-benar tak bisa menahan diri. Ini memang wajar dan bisa dimaafkan. Orang macam apa aku ini? Apa kau tidak tahu ini? Bahkan majikanku bilang aku jujur dan baik hati. Lady Gui murka, lalu terkekeh dingin dan mendengus. Astaga, argumen dan alasanmu semuanya saling berkaitan erat. Memanfaatkan emosi, lalu akal sehat, dan akhirnya memanfaatkan otoritas. Sungguh mengesankan. Siapa yang mengajarimu strategi ini? Pria paruh baya itu membutuhkan banyak usaha untuk mengumpulkan keberanian, tetapi ia langsung mengempis seperti balon setelah mendengar ini. Suaranya rendah dan sedih saat ia menjawab, Ki kecil sekte Dekrit Ilahi. Nyonya Gui menunjuknya dan mengamuk, sebagai pria dewasa, apa kau masih punya rasa tanggung jawab dan kesetiaan? Ki Zhen membantumu menyusun rencana, tapi kau malah mengkhianatinya begitu saja. Tanpa ragu sedikit pun, enyahlah. Pria paruh baya itu ambruk di perahu kecilnya, seakan tersambar petir. Tangan dan kakinya gemetaran sambil meratap, aku tak sanggup hidup lagi. Tak ada lagi yang bisa kuhidupi di dunia ini. Tukang perahu tua itu berhenti di tempat dan tak mau melangkah maju lagi. Ia menutupi wajahnya dengan tangan, dan tak mau menatap tuannya dalam keadaan seperti itu. Tingkah laku tuannya yang sinting sungguh mempermalukan dirinya, muridnya. Tukang perahu tua itu tiba-tiba berbalik dan berkata, ayo pergi, ayo kita pergi ke tempat lain. Jika aku tetap di sini, maka hati dauku yang retak dan tidak dihancurkan oleh naga banjir tua itu akan dihancurkan oleh tuanku sendiri. Namun, lelaki paruh baya itu menoleh ke arah tukang perahu tua dan berteriak, ember air kecil, tidakkah kau akan menyapa tuanmu? Setelah mendengar julukan masa kecilnya terbongkar, tukang perahu tua itu berhenti dan mendesah, lalu berbalik. Namun, ia dengan keras kepala menolak menatap tuannya. Setelah membungkuk cepat dan menangkupkan tangannya sebagai tanda hormat, ia bergumam, semoga panjang umur, tuan. Dengan hormat, saya pamit dulu. Dia lalu buru-buru lari dan kembali ke gunung. Chen Pingan terus maju dan tiba di samping Nyonya Gui. Mereka saling menyapa dengan anggukan dan senyuman, dan Chen Pingan berjongkok di tepi air dan menatap pria paruh baya yang meliriknya dan Nyonya Gui. Tatapan pria paruh baya itu membuat bulu kuduknya berdiri. Ada yang salah dengan ekspresinya. Kenapa ekspresinya begitu mirip dengan para wanita di Gang Vas Tanah Liat dan Gang Bunga Aprikot, terutama ketika mereka melirik antara suami mereka dan Ibu Guken. Namun, Chen Pingan segera menyadari. Pria paruh baya ini tampak seperti orang yang cukup jujur, jadi kenapa dia begitu picik dan picik? Pantas saja Nyonya Gui tidak menyukainya. Apakah kamu mencariku? Tanya Chen Pingan. Pria paruh baya itu dengan kasar mengulangi kepadanya apa yang telah dia katakan kepada Zhuo Yu belum lama ini. Sebelum melangkah lebih jauh, pria paruh baya itu menghentakkan kakinya dan membuat tongkat bambunya melompat tinggi ke udara. Setelah meraihnya, ia dengan paksa menancapkannya ke papan perahu kecil. Dengan kekuatan mistisnya yang luar biasa, pria paruh baya itu langsung menciptakan dua dunia kecil sementara. Dunia yang lebih kecil menyelimuti dirinya dan Chen Pingan, sementara dunia yang lebih besar langsung menyelimuti seluruh pulau Osmanthus. Dengan cara ini, bahkan para pendeta Tao yang kuat dari Gunung Stalaktit dan para resi dari benua pusaran selatan kemungkinan besar tidak akan dapat menguping percakapan mereka. Bagaimanapun, dia adalah murid tidak resmi dari kepala cabang Lu Chen. Orang ini enggan menghadapi pedang Zhuo Yu, ia hampir seperti bajingan di hadapan Lady Gui, dan ia hanya dikenang sebagai tukang perahu dalam sebuah karya klasik yang tidak biasa di Majestic World. Namun, ini bukan berarti ia lemah, dan bukan berarti kekuatan Dao-nya rendah. Lady Gui menyadari identitas dan latar belakangnya, jadi ia tidak terkejut dengan tindakannya. Di dunia kecil di sampingnya, sosok kedua orang itu samar-samar, dan suara mereka juga sepenuhnya terisolasi. Setelah mendengarkan kata-kata pria paruh baya itu, Chen Pingan mengangguk dan menjawab, oke. Kau tidak mau menjadi murid terakhir guruku? Tanya pria paruh baya itu perlahan. Kalau kau setuju, aku akan berterima kasih dan juga berutang budi padamu. Chen Pingan menatap pria paruh baya itu,
lalu memutuskan untuk duduk di tepi dermaga dan mengambil labu pemeliharaan pedang dari pinggangnya. Ia hanya minum dan tidak berkata apa-apa. Pria paruh baya itu memegang galah bambunya di tanah dengan satu tangan sambil menatap langit dan berkata dengan suara lembut, "Guru tak pernah menganggapku sebagai muridnya sebelumnya, aku tak lebih dari seorang pelayan yang mendayung perahu untuknya saat itu. Meskipun semua murid langsungnya mencariku ketika mereka datang untuk berkelana di dunia ini, dan mereka bersedia memanggilku sebagai kakak senior, aku sangat menyadari fakta bahwa guru selalu tidak menyukai kebodohan dan kurangnya bakatku. Tak hanya itu, aku bahkan tak mampu melepaskan diri dari rasa sayang." Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Maka, aku menjelajahi lautan luas selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, berharap dapat mengikuti jejak guru dan menuju ke alam surgawi itu. Aku ingin menjadi murid resmi dan belajar di bawah bimbingannya. Namun, guru tidak mau menemuiku. Namun, jika kau bersedia menerima lamarannya hari ini, maka beliau pasti akan menemuiku jika suasana hatinya sedang baik. Aku yakin akan hal itu. Chen Pingan tersenyum malas dan menjawab, "Lalu, tahukah kau, murid yang diinginkan gurumu adalah muridku yang sekarang, bukan murid yang akan kumiliki nanti jika aku menjadi muridnya." Pria paruh baya itu mengulurkan tangan dan menepuk kepalanya pelan. Namun, ia masih belum bisa memahami jawaban anak muda itu. Ia tampak sangat kesal sambil menggerutu, "Kau benar-benar membuatku bingung. Ngomong-ngomong, kenapa guru dan murid seperti kalian semua berbicara dengan cara yang aneh dan membingungkan? Sungguh menyebalkan. Bahkan Siesi dari benua Rit sempurna pun berbicara dengan cara yang begitu canggih. Bahkan, ia menyembunyikan kutukannya di tengah pujian. Karena itu, aku baru bisa sadar setelah 100 tahun. Aku menyadari bahwa ia sebenarnya meremehkanku dan menyebutku bodoh, mengatakan bahwa inilah alasan mengapa Nona Gui tidak menyukaiku." Pria paruh baya itu mendesah dan melanjutkan, "Tapi ini tetap salahku sendiri. Ini salahku karena bodoh. Aku tidak bisa menyalahkan orang lain karena terlalu pintar." Chen Pingan berhenti minum dan bertanya sambil tersenyum, "Mengapa kamu tidak menyalahkan dunia?" Pria paruh baya itu berdiri di atas perahu kecilnya, dan anak laki-laki itu duduk di tepi dermaga. Tatapan mereka secara kebetulan sejajar. Pria paruh baya itu tersenyum lebar. Namun, Chen Pingan sudah mengganti topik, berkata, "Muridmu terluka parah, jadi kau tidak akan membantunya. Kalau tidak salah, dia sudah mencapai Naschen Tier sebelumnya. Namun, dia kembali ke Golden Courtier setelahnya." "Aku tuannya, bukan ayahnya," gerutu pria paruh baya itu. "Usianya sudah 500 tahun, jadi apa dia masih butuh aku untuk memberinya makan dan membersihkan pantatnya?" Chen Pingan menyimpan labu pemeliharaan pedangnya. Ia lalu mengangkat satu jari di tangan kirinya dan mengangkatnya ke udara. Setelah itu, ia mengangkat satu jari di tangan kanannya dan menjauhkannya dari tangan kirinya. Seolah-olah ada penggaris tak terlihat di antara kedua jarinya. "Prinsip-prinsip yang kubicarakan ada di sisi ini, sedangkan prinsip-prinsip yang kau bicarakan ada di sisi itu. Keduanya tampak masuk akal, tetapi prinsip-prinsipmu, nyatanya, tak mampu membantah prinsip-prinsipku. Tahukah kau mengapa? Karena prinsip-prinsipmu seharusnya tak sampai sejauh ini dalam satu langkah saja." Tangan kanan Chen Pingan perlahan bergerak ke arah tangan kirinya. Ia membuat gerakan mengetuk di tengah jalan, lalu membuat satu gerakan mengetuk lagi dengan masing-masing tangan. Ia tersenyum tipis dan melanjutkan, "Jika prinsipmu hanya di sini, maka mungkin ia perlu berdiri di sini agar benar-benar masuk akal. Ia bisa bergerak sedikit ke kiri atau sedikit ke kanan. Namun, ketika prinsipmu mencapai titik yang tepat, bagaimana kau bisa mengukur pentingnya prinsip tersebut? Tahukah kau tentang foretellers? Bukan jenis yang berkaitan dengan studi yin dan yang, melainkan jenis yang berkaitan dengan ramalan takdir. Bersamaan dengan legalisme, sekarang ada dua penggaris yang lebih kecil yang bisa kau gunakan. Jangan mencoba menghancurkan dao besarku." Sela pria paruh baya itu dengan tenang. Dia dengan kuat memukulkan tongkat bambu itu ke papan kayu perahu kecil itu lagi. Ada senyum cemerlang di wajah Chen Pingan. Ini karena dia benar lagi. Chen Pingan berdiri sambil tersenyum, tidak lagi bertingkah mistis atau mengarang teori. Tadi malam, ia bermimpi. Dalam mimpinya, ia membaca sepanjang malam. Pengalaman itu samar dan mistis. Seolah menyadari telah dipermainkan, raut wajah pria paruh baya itu sedikit kesal.
Ia menggaruk kepalanya, tetapi tidak melampiaskan amarahnya pada anak laki-laki itu. Chen Pingan mengedipkan mata dan berkata, Nyonya Gui masih mengawasi kita. Kesan apa yang akan dia dapatkan darimu jika dia melihatmu memperlakukan muridmu sendiri seperti ini? Benar, kan? Pria paruh baya itu langsung tersadar. Matanya berbinar, dan ia ragu sejenak sebelum mengambil sebuah buku emas yang dirangkai menggunakan tali jerami sederhana. Aku butuh usaha keras untuk mengambil teks-teks ini dari dasar laut. Ini, berikan pada ember air kecil. Ingat, kau harus menyerahkannya padanya di depan Nyonya Gui, oke? Kau bisa melakukannya. Tentu saja, jawab Chen Pingan sambil mengangguk. Aku bahkan bisa menambahkan beberapa kata bagus untukmu kalau kau mau. Kalau begitu aku tidak akan menaruh dendam padamu karena mempermainkanku tadi, kata pria paruh baya itu sambil tersenyum. Chen Pingan menerima buku emas itu dan dengan hati-hati menyelipkannya ke dalam lengan bajunya. Ia bahkan tak meliriknya sedikit pun. Ia menatap Lady Gui yang tampak dekat tetapi sebenarnya berada di luar dunia kecil mereka, dan saat ini ia sedang menatap bulan yang cerah di atas laut dengan ekspresi agak melayang. Chen Pingan mengalihkan pandangannya, dan ia sedikit penasaran ketika bertanya dengan suara lembut, kau pria yang sangat senior, dan kau sudah hidup bertahun-tahun, jadi mengapa kau masih begitu keras kepala mencintai Lady Gui? Lagi pula, kau jelas-jelas sadar bahwa konsep kasih sayang adalah penghalang bagi Dao Agungmu, jadi mengapa kau tampak menikmatinya? Hal ini menyentuh hati nurani yang sensitif, dan pria paruh baya itu membentak, itu bukan urusanmu. Chen Pingan mondar-mandir di sepanjang pantai sambil memegang labu anggurnya. Lady Gui tidak bisa mendengar pembicaraan kita, kan? Tanyanya. Pria paruh baya itu mengangguk sebagai jawaban. Namun, Chen Pingan masih merendahkan suaranya sambil berkata, watak Lady Gui memang luar biasa. Dari segi penampilannya, sih, tidak bisa dibilang terlalu luar biasa, kan? Ada apa di antara kalian berdua? Mau cerita, kenapa kalian jatuh cinta padanya, dan kenapa dia tidak menyukaimu? Apa yang bisa dianggap menyukai seseorang, dan bagaimana perpisahan dan reuni terjadi? Bagaimana kau membuat Lady Gui marah? Aku perlu menganggap ini sebagai peringatan, maksudku aku akan membantumu menyusun rencana. Kau mungkin tidak tahu ini, tapi aku sebenarnya kenal banyak perempuan. Aku sangat berpengetahuan dalam hal hubungan dan asmara. Pria paruh baya itu memutar bola matanya dan menjawab, kalau ada begitu banyak alasan spesifik untuk menyukai seseorang, lalu kasih sayang macam apa itu? Berbicara dengan orang vulgar sepertimu sungguh membosankan. Si ember air kecil pasti buta minum dengan orang sepertimu. Chen Pingan meringis. Pria paruh baya itu tiba-tiba mengulurkan tangan dan memukul dadanya, berkata dengan percaya diri, juga, di mata dan pikiranku, Nona Gui adalah kecantikan yang menakjubkan yang tak tertandingi. Dia adalah orang tercantik di dunia. Hati-hati dengan apa yang kau katakan di masa depan, bocah nakal. Jika kau berani mengatakan hal buruk lagi tentangnya, maka aku akan memukulmu bodoh dengan tongkat bambuku. Dia meludahi Chen Pingan dengan marah dan memarahi, selera jelek macam apa yang kamu miliki? Kamu sama sekali tidak bisa membedakan antara cantik dan jelek. Pria paruh baya itu memutar perahunya dengan tongkat bambu. Ia kemudian mendayung sendiri, menempuh jarak ratusan ribu meter dalam sekejap. Chen Pingan menepuk dadanya dan dengan gembira memanggil Bibi Gui. Ayo pergi, aku berhasil mendapatkan pesan rahasia untuk senior dari gurunya. Ia tak lupa memuji pria paruh baya itu, bahkan sampai memberikan 2 kalimat pujian. Dia orang yang murah hati dan tulus. Namun, dia agak terlalu jujur. Nyonya Gui mengangguk sambil tersenyum lebar, lalu berkata, Mehaem, tapi penampilannya tidak terlalu menonjol. Chen Pingan menelan ludah mendengar ini, lehernya menegang saat ia berbalik mencari pria dan perahu yang telah menghilang di kejauhan. Pria paruh baya itu benar-benar tidak setia. Lady Gui menepuk pelan kepala anak laki-laki itu, dan jelas terlihat bahwa ia tidak benar-benar marah padanya. Apa yang kau lihat? Ayo pergi, katanya dengan suara lembut. Mereka berdua berjalan menyusuri jalan setapak pegunungan bersama, dan Nyonya Gui dengan santai bertanya, kita akan tiba di tujuan kita dalam 1 bulan. Chen Pingan, apakah kau punya kenalan di Gunung Stalaktit? Kalau tidak, akan sedikit merepotkan jika kau ingin pergi ke tembok besar Pedangki. Reputasi klan Fan dan Pulau Osmanthus tidak terlalu berpengaruh di sana. Lagi pula,
ketika kau tiba di gunung stalaktit, ada beberapa hal yang bahkan uang pun tidak bisa menyelesaikannya. Itu karena, Nyonya Gui terdiam sejenak sebelum melanjutkan dengan nada kesal, itu karena murid kedua leluhur Dao menciptakan beberapa aturan aneh yang tidak pernah dilanggar, bahkan sekalipun dalam puluhan ribu tahun. Chen Ping'an agak skeptis, lalu menantang, tidak pernah. Tidak ada satu orang pun yang melakukannya. Nyonya Gui menghela napas dan menjawab, banyak orang telah mencoba di masa lalu. Namun, jasad dan jiwa mereka semua dilempar ke dalam danau petir kecil di gunung stalaktit oleh seorang dewa surgawi Tao. Hampir semua korban adalah ahli kultivasi tingkat atas, keturunan dari klan kuat di 9 benua, murid sekte abadi, atau tokoh-tokoh mengesankan dari 100 aliran pemikiran. Namun, tak satu pun dari mereka berakhir baik. Tak seorang pun dapat mengubah keputusan pendeta Tao itu. Ketika manifestasi Dao emas itu muncul di dekat parit naga banjir sebelumnya, tubuh asli pendeta Daois yang berada jauh di gunung stalaktit juga telah menggunakan kemampuan mistik untuk mengisolasi langit dan bumi, mencegah Pulau Osmanthus melihat wujud aslinya. Chen Ping'an dipenuhi kekhawatiran saat dia menggambarkan penampilan pendeta Tao itu dengan kasar. Bagaimana kau bisa akrab dengan Dewa Langit Agung dari gunung stalaktit ini? Tanya Nyonya Gui dengan heran. Chen Ping'an meringis dan tersenyum pahit. Tepat pada saat ini, seberkas cahaya putih menembus langit malam dan melewati Pulau Osmanthus, mengumumkan, semua penumpang di Pulau Osmanthus dibebaskan dari biaya tol saat memasuki gunung stalaktit. Jika ada yang ingin pergi ke tembok besar pedang Qi melalui gunung stalaktit, mereka juga akan dibebaskan dari biaya tol. Chen Ping'an tiba-tiba mengangkat kedua tangannya dan mengepalkan tinjunya, sambil tertawa gembira, dia menang. 1 bulan kemudian, para penumpang di Pulau Osmanthus sudah dapat melihat siluet megah gunung stalaktit yang melayang di kejauhan. Selain itu, kadang-kadang, mereka akan menjumpai kapal-kapal antar benua lain yang juga mengesankan dalam ukuran dan spektakuler dalam penampilannya. Seiring berjalannya waktu, gunung stalaktit pun semakin mendekat, membuatnya tampak semakin tinggi dan megah. Setelah mendapat persetujuan Nyonya Gui, Chen Ping'an bangun sebelum matahari terbit dan diam-diam meninggalkan halaman Guimai. Setelah itu, ia duduk di dahan pohon Osmanthus yang tinggi di puncak gunung, mengayunkan kakinya sambil menjulurkan leher dan mendongak. Dia mendengar orang lain mengatakan bahwa gunung stalaktit adalah jalur perbatasan antara dua dunia. Namun, Chen Ping'an adalah seorang seniman bela diri murni tingkat keempat, dan ia bukanlah seorang Grandmaster tingkat penjelajahan jauh yang bisa terbang tinggi. Karena itu, ia hanya bisa menaiki kapal antar benua atau melangkah selangkah demi selangkah. Jarak antara Kekaisaran Li Agung di ujung utara dan kota Naga Tua di selatan sudah begitu jauh. Jika seseorang ingin berpindah dari satu dunia ke dunia lain, jarak antara keduanya akan jauh lebih besar lagi. Duduk di dahan pohon yang tinggi, Chen Ping'an tersenyum sambil melayangkan pukulan-pukulan santai, menyebabkan tubuhnya bergoyang ke kiri dan ke kanan. Di bawah pohon, seorang gadis muda tiba di puncak gunung pagi-pagi sekali. Ia mendesah dan bergumam, aku masih merasa anak ini benar-benar idiot.